terhormat Kepala SDN Rawamangun 12, Bapak Rosim SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan Aula SMP Negeri 92 Jakarta untuk mengikuti acara seminar diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pendidikan guru penggerak. Untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Rosim, Kepala SD Rawamangun 12 Jakarta Timur. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP 92 Jakarta. Rekan undangan yang berbahagia, wabil khusus Bapak Sultan Nurdin Paki dan Ibu Fitria Juwita yang di sini sebagai narasumber yang akan melaksanakan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya kita pada pagi menjelang siang hari ini masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di aula ini dalam rangka diseminasi tadi. Tentunya kita bersyukur semuanya dan merasa bangga dari Pak Rosim barangkali. Dan arahannya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Kepala SDN Rawamangun 12 kepada Bapak Rosim SPD MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Dedi, Kepala SMP 92, yang kita banggakan narasumber kita, presenter kita, artis kita, Bu Fitri dan Pak Sultan. Bapak Ibu undangan ini dari SMP 92 dan mahasiswa PKN ya. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Jumat 16 September 2022 kita bisa bertemu. Bagi saya kayaknya ini termasuk agenda pertama kesini Pak. Meskipun pada dia sering ketemu di layar ya. Bapak Ibu, tugas berdua ini adalah melaksanakan tugas diseminasi dalam rangka memenuhi salah satu tugasnya tentang tugas diseminasi tentang penerapan budaya baik, budaya positif di sekolah. Berbicara tentang budaya baik tentu banyak sekali yang sudah kita lakukan di sekolah masing-masing. Ambil satu kata, misalnya dari kata disiplin. Disiplin dari kata budaya baik, disiplin waktu, disiplin kehadiran. Bahkan bagi yang muslim sudah disebutkan bahwa wal asr, demi waktu. Artinya kita memang harus disiplin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu peserta diseminasi, saya sebagai moderator mohon izin untuk memulai kegiatan diseminasi kita. Narasumber ada dua di sini, Bapak Sultan Fakih dan SPD dari SMP 92 Jakarta, dan narasumber yang kedua Ibu Fitria Juwita SPD dari SD 12 ya. Untuk alurnya, untuk proses kata caranya mungkin ya. Mohon maaf saya jadi salah. Ada pembagian waktu ya, silakan Pak. Kita bagi satu sesi. Ini sebenarnya materinya sama, judulnya yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya, atas keberkahannya. Kegiatan diseminasi kami ini dihadiri oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa hebat. Terima kasih dari kami sudah bersedia meluangkan waktu. Nah, di sini kami bukanlah menggurui, kami ini bukan yang paling hebat, tapi di sini kami menyampaikan, kita saling sharing ilmu yang kami dapat selama pendidikan guru penggerak ini. Ini adalah salah satu tugas kami, tugas seluruh calon guru penggerak untuk melaksanakan seminar diseminasi. Jadi mohon maaf jika nanti penyampaian dari kami masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk turun. Ya, di sini kami semua dari calon guru penggerak harus berbagi ilmu atau sharing tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan kali ini saya berkolaborasi dengan guru hebat kawan saya juga, satu kelompok kita satu kelompok 6. Nah, ini saya kebagian dengan Ibu Fitri yang luar biasa, sangat aktif, sangat ceria. Apalagi dari guru SD ya, biasanya banyak ide-ide yang muncul dari Ibu Fitri ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Inilah jadi di pendidikan guru penggerak ini kita berporos pada Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan bahas tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin saya pribadi pun baru tahu dan merasa tercerahkan di kegiatan pendidikan ini. Yang pertama, pendidikan berpusat pada murid. Jadi guru di sini hanya bertugas menuntun, membimbing agar mereka dapat menentukan bakatnya dan unggul pada bidangnya masing-masing. Jadi setiap anak itu dilahirkan dengan bakat dan keunikan masing-masing. Di sini kita bertugas untuk menuntunnya, membimbingnya sehingga bakat yang mereka punya itu berkembang dan akan sukses pada bakatnya itu. Lalu yang kedua adalah filosofi petani. Seorang petani padi akan dapat menanam dan merawat tanam padi sehingga menghasilkan padi yang unggul. Di sini
sebaik apapun perawatan yang dilakukan oleh petani tadi tidak akan bisa berubah menjadi selain padi, entah kedelai atau apapun. Jadi di sini saya pribadi sangat tercerahkan. Artinya kembali ke yang pertama, setiap anak itu mempunyai bakat dan keunikan masing-masing. Termasuk saya sebagai guru matematika, seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ganjaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi diharapkan kita, terutama kita itu memiliki motivasi dari dalam dirinya. Karena ketika motivasi berasal dari orang lain, seperti tadi yang saya bilang, diberikan hadiah, kado dan sebagainya terus, maka ketika tidak diberikan sanjungan atau diberikan kado lagi, hadiah lagi, maka itu bisa jadi motivasi. Itu selamat, Pak. Beda kan? Kalau semangat pagi luar biasa. Bisa? Semangat pagi luar biasa. Amat baik, tetap semangat, luar biasa. Kalau cari dulu, jangan tengok. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya dari SDN Ramang 12 pagi. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu hebat semuanya di sini. Terima kasih untuk yang saya terhormat Bapak Dedi sebagai Kepala Sekolah SMP 92 yang sudah mengizinkan, dan juga luar biasa kepala sekolah saya Pak Rosi, Messi yang selalu mendampingi saya dan mendukung saya penuh dalam program guru penggerak ini. Bahkan beliau yang nyemplungin saya, Bu. Orang belum daftar surat udah dibikinin, Bu. Itu bagaimana jadinya? Ya, gimana Pak? Luar biasa, terima kasih sekali. Dan mohon izin seperti yang sudah disampaikan sama Pak Fakih, hari ini kami tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu. Saya malah minder sebenarnya. Tapi kan dasar manusia berdasarkan teori rasa. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Dalam hal ini contohnya, dalam kebutuhan teori kebutuhan dasar manusia dalam kebutuhan hidup. Misalnya dalam suatu saat anak murid kita datang mungkin tidak bersemangat di kelas, dia terlalu ngantuk, males-malesan, tiduran. Nah, itu ada sesuatu pendekatan yang sebaiknya kita lakukan, yang harus kita tanyakan. Dalam hal ini saya punya contoh perilaku seorang murid, katakanlah bernama Doni. Doni ini dia ngambil makanan temannya dalam suatu hari, suatu pelajaran, makanan bekal temannya hilang. Kemudian ketika ditelusuri ternyata yang ngambil Doni. Dalam hal ini kita sebagai guru, saya menanyakan kepada Doni, kenapa kok Doni melakukan ini? Lalu Doni menjawab, iya Bu, karena saya lapar. Saya belum makan dari pagi, belum sarapan. Nah, jawaban Doni ini merupakan jawaban pemenuhan kebutuhan dasar murid, termasuk dalam hal bertahan hidup. Dalam bertahan hidup ini sendiri ada 3 aspek, yaitu kesehatan, makanan, dan minuman, ya, pendidikan, ya. Nah, lalu yang kedua kasih sayang. Teori kasih sayang ini adalah suatu hubungan dasar manusia yang memang sifat dasar manusia itu pengen disayangi, pengen diperhatikan, ya, ingin diakui sama lingkungannya. Nah, dalam kasus Doni tadi, ketika Doni mengambil makanan, lalu ketika guru menanyakan kenapa kok sampai anak Doni ini melakukan, kalau dia sebenarnya tahu bahwa ketika dia melakukan itu, maka dia akan dilaporkan oleh gurunya. Lalu kemudian gurunya juga pasti akan menghubungi orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga pasti akan lebih memperhatikan dia. Karena kejadian tersebut, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang diinginkan, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang. Seperti itu. Lanjut,
di kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan adalah sebuah kebutuhan yang ingin dia diakui, ingin berkuasa. Dia sifatnya memimpin. Mungkin ada di kelas murid kita yang pengennya 7 tangan terus. Saya dia nggak mau kalah. Gimana caranya dia ingin bisa meraih apa yang diinginkan. Nah, kembali ke kasusnya Doni, ketika Doni mengambil makanan bekal temannya, lalu ditanyakan kenapa alasannya mengambil, lalu jawabannya nggak apa-apa biar temennya takut sama saya, biar temennya jadi nurut, biar patuh. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar yang dia belum ada dan ingin dia penuhi adalah kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin berkuasa, dia ingin punya pengaruh sama temannya. Nah, di kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan. Dimana anak-anak memang sifat anak-anak ya, pengennya bebas, merdeka gitu, lari-larian, main, bersenang-senang. Nah, di sini setiap murid pasti di kelas ada murid kita yang pengennya nggak bisa diam gitu, ciri-cirinya tuh nggak bisa diam, dia gerak-gerak sana sini, dan dia senangnya inginnya diajak main. Pembelajaran yang dia paling senangnya adalah ketika bermain, karena di bermain itulah ada hal yang dia dapatkan sebenarnya, ada keterampilan yang dia miliki dari bermain itu. Nah, ketika kejadian tadi Doni, mengapa Doni kok sampai ngambil makanan milik temannya, dan jawaban dia karena dia bosan. Menunya mama cuma itu aja di rumah, gak ada variasi yang lain, sehingga dia tertarik sama makanan temannya. Ternyata ada satu kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan, itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Dia ingin mencoba hal yang baru. Nah, ini mungkin yang lebih sering nih anak-anak sekarang nih banyak lakukan ya, alami sekarang. Dan kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan, dimana anak-anak memang pinginnya tuh senang-senang aja, semua tuh ketawa, maunya dibawa lucu, maunya games dengan banyak berbagai tantangan games sekarang ya. Itu anak-anak maunya nggak mau kalau di kelas tuh dikekang, kalau terlalu kaku dia akan merasa bosan, tidak bergairah. Nah, ini sebenarnya dia ada kebutuhan kesenangan yang ingin dia dapatkan. Di kasus Doni tadi, ketika ditanya kenapa kok sampai ngambil makanan temannya, dan jawabannya hanya cuma buat lucu-lucuan, dia tuh lucu kalau melihat temennya itu ketika kehilangan makanan nangis. Dia itu lucu, itu berarti dia ada kebutuhan hanya kesenangan yang dia pengen. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin secara umum itu merupakan kebutuhan dasar kita bersama. Dan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, dalam mencapai apa yang diinginkannya, sebenarnya kita memenuhi atau melengkapi melalui 5 kebutuhan dasar ini. Tidak lebih dari 1. Maksud saya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol restitusi. Di sini guru di kelas atau di sekolah sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol dalam mendampingi siswanya di pembelajaran. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai teman, lalu sebagai pembuat merasa bersalah dan penghukum, lalu pemantau, dan yang terakhir yang lebih sempurna adalah sebagai seorang manajer. Kira-kira di mana kita dalam menghadapi setiap ada kasus anak melakukan posisi kontrol kita? Kalau ada merasa salah, berbuat kesalahan, kita pokoknya maksudnya, oh kamu salah, nggak boleh begitu. Oh kamu salah, hukum. Karena di posisi kontrol sebagai penghukum, seorang guru itu biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal dalam penyelesaian permasalahan. Mungkin tidak secara fisik, tapi kadang dilakukan secara verbal, dengan kata-kata. Nah, kata-kata yang biasa disampaikan adalah patuhi aturan saya, atau awas ya. Mungkin ada kayak gitu. Ya, terus kamu tuh selalu salah aja sih, salah lagi. Terus juga selalu deh, pasti deh kamu lagi yang paling selesai, kamu lagi deh. Terus juga, aduh, kamu bisa gak sih sekali-sekali udah begini gitu. Kayaknya udah frustasi gitu.
Itu di tahapan ini, guru ini tuh senantiasa percaya bahwa hanya satu cara ini yang memang berhasil dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran. Ya, posisi kontrol yang lain adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dia akan menciptakan kondisi yang diyakini akan akhirnya membuat si murid merasa, mulai merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan. Ya. Terus dia juga akan merasa bersalah. Bagaimana menciptakan murid itu ketika memang melakukan salah itu merasa bersalah banget gitu. Nah, kata-kata yang keluar biasanya, ibu tuh sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, pasti kamu kayak gitu. Nah, kalau sudah ada kedekatan body itu biasanya murid juga jadi iya. Atau berapa kali sih gue tuh harus kasih tahu kamu tuh begitu, tapi nadanya beda. Mungkin penyampaian kata-kata bisa sama di pertama, tapi dengan intonasi atau nada yang berbeda, perasaan atau tangkap yang dirasakan murid pasti akan berbeda. Lalu juga gimana coba kalau kamu nih sampai orang tua kamu tahu nih kamu kayak gitu, gimana coba perasaan orang tua kamu? Di posisi ini berarti kita sedang melaksanakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah kepada si murid tersebut. Ya, jadi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, dan murid merasa tidak berharga dan telah menjauh orang-orang yang disayanginya. Itu yang nantinya dapat terjadi. Lalu di posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Di posisi ini mungkin kita pengen sebenarnya dekat ya sama muridnya. Pengen sebagai teman, biar akrab, biar bodinya dapat. Kadang kita memposisikan diri sebagai coba akrab sama siswa. Kata-kata yang bisa keluar itu biasanya, ayolah, bantulah ini. Gimana caranya? Ayolah, ingat waktu pas kemarin Bapak bantu, kamu ingat gak sih bantuan Bapak? Atau ketika murid melakukan kesalahan, dia guru akan menyampaikan, udah gak apa-apa, tadi gue bantu beresin deh, gak apa-apa. Sebenarnya kita mungkin ingin memposisikan sebagai teman, tapi di sisi negatifnya, siswa kemudian akan merasa bergantung pada kita. Dan ketika kita tidak membantu suatu saat karena ada keperluan kita tidak berbantu, lalu sisa dengan enak, ibu udah gak teman lagi nih, ibu udah gak friend nih. Nah, gitu. Ya. Nah, posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau berarti dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Dalam hal ini kita sudah bisa memisahkan hubungan pribadi antara kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diajukan adalah, kamu tahu peraturannya apa? Apa yang pernah kamu lakukan? Sanksi, kalau udah tahu kamu salah, konsekuensinya apa? Jadi dikembalikan lagi kepada murid. Kita hanya mengawasi apa yang dilakukannya dan mencoba untuk murid sendiri yang mengolah dan mencari jawaban. Seorang guru pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker atau catatan daftar posisi dan lain-lain juga berawal dari teori stimulus respon yang ditujukan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Jadi guru biasanya membuat catatan. Ibu punya catatan nih, berapa kali kamu sudah terlambat. Ibu ada data nih, berapa kali kamu tidak mengumpulkan tugas. Nih, ayolah, udah berapa ini? Dengan data yang disampaikan, sebenarnya kita sudah berposisi sebagai pemantau. Nah, di posisi yang terakhir, ini adalah posisi kontrol yang paling lengkap. Jadi peran kita sebagai guru yaitu memperbaiki kesalahan saya. Yang pertama biasa disampaikan adalah kita kembali ke peraturan kelas, keyakinan kelas yang tadi diciptakan. Ketika ada masalah, pertama disampaikan adalah, kamu tahu kan,
keyakinan kelas kita apa? Coba. Oh, tidak boleh begini. Iya. Lalu kemudian kamu yakin itu yang sudah kita yakini bersama. Jadi benar-benar siswa murid diajak berdialog untuk menggali permasalahan dan akhirnya nanti memutuskan. Kalau kamu sudah tahu kamu menyalahi dan kamu meyakini, lalu apa kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana caranya? Terus bagaimana apa rencana kamu yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Terus apa yang bisa kamu lakukan kemudian dari hal-hal seperti ini agar tidak sampai terjadi lagi? Jadi semua pertanyaan, semua bimbingan kembali dibalikan ke murid yang akhirnya memutuskan apa yang harus dilakukan. Seorang manajer memang mengatur perilaku seorang dan kita yang membimbing untuk dapat siswa itu mengatur dirinya sendiri. Nah, di posisi ini kita lebih lengkap menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru di proses pembelajaran kelas. Oke, selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ini yang tadi disampaikan restitusi. Biasanya kita cuma tahu hukuman, namun di materi pembelajaran kita baru kenal juga istilah ini ya Pak Fakih ya, tentang restitusi. Ya, restitusi menurut Gosen tahun 2004 adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak memang melakukan kesalahan, maksud kita adalah bukan mengucilkan, bukan bermaksud mengucilkan, namun kemudian akan mengembalikan lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat setelah dia meyakini kesalahan apa yang dilakukan. Ya, biar tidak ngantuk, coba kalau kita tepuk ya. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat malam jangan tepuk. Bisa? Bisa? Bisa. Selamat pagi, siang, malam. Iya. Masih ada satu ya. Selamat siang, malam. Iya. Boleh malam. Selamat makan. Gimana? Tepuknya gimana? Saya ajarin. Ajarin nanti. Biasanya baru selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat makan. Kayaknya nanti Pak, itu mau udah Pak Pagi. Baik, segitiga restitusi. Nah, di penjelasan selanjutnya adalah segitiga restitusi ini merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam suatu permasalahan kita pasti melakukan 3 tahapan ini. Saya yakin. Hanya kadang baru tahu oh istilahnya itu ya. Kemarin yang saya lakukan ternyata oh maksudnya itu segitiga restitusi. Wah itu mah saya lakukan. Iya. Sama seperti tadi yang saya sampaikan posisi kontrol guru. Oh iya saya sudah begitu tuh. Oh berarti saat itu saya sudah menjadi teman ya. Oh waktu kayak marah-marah berarti saya lagi penghukum ya. Oh, waktu saya yang nyuruh dia bikin kesalahan, oh itu dia namanya manajer. Ya, di segitiga restitusi, di proses menstabilkan identitas dalam proses penyelesaian masalah ini biasanya guru memberi penguatannya begini. Udah, nggak apa-apa. Berbuat salah itu biasa. Apa-apa kok, bukan kamu satu-satunya yang memang pernah melakukan kesalahan ini. Itu kita menstabilkan identitas. Ada kejadian, lalu kita tahu ada 2 anak yang bermasalah. Contohnya mungkin ada anak berantem, ada anak siswa berantem, biasanya anak SMP suka lebih gede ya berantemnya yang laki ya. Katakan berantem, terus dia sampai tuh tarik-tarikan baju. Akhirnya yang terjadi kancing bajunya lepas. Kancing bajunya lepas. Kenapa?
udah orangnya robek kan. Kemudian dibawalah si anak murid tersebut untuk menghadap ke kita. Nah, tahap pertama yang kita lakukan biasanya kita stabilkan dulu nih. Kalau kita sebagai manajer ya, kalau langsung membuat hukum pasti stres. Kamu lagi yang berani. Tapi kalau kita ikut dari tahapan 3 restitusi ini, yang pertama kita sebaiknya yang dilakukan adalah kita stabilkan dulu identitas. Oh iya, ada apa? Oh iya, nggak apa-apa. Kita bisa kok selesaikan ini baik-baik ya. Iya, ini bukan pertama kali kok. Kenapa? Gitu kan. Terus apa yang sedang kamu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri kalau kamu melakukan ini? Jadi kita coba ajak komunikasi diskusi anak murid kita dulu. Lalu kemudian kita validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Misalnya si Doni ini lagi berantem sama siapa ya? Tony. Saya lupa disini. Dino. Oh ada. Misalnya Doni lagi berantem itu, terus yang ngerobek itu bajunya si Tony ya. Oh Dino. Yang robek bajunya Topik, dirobek kancingnya dicopot 3. Mungkin kita kesel nih sama si Doni. Aduh, dia berantem sampai nyopotin tuh kancing temennya. Dia lagi. Terus kita tuh coba lakukan validasi tindakannya salah terhadap si Doni. Kita coba lakukan kata-kata, ibu sih yakin sebenarnya kamu bisa nih melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Tapi kamu nggak lakukan sih. Cukup kancing 3 aja, nggak sampai semua copot ya. Terus kita juga coba tanyakan, kamu pasti punya alasan. Kenapa kok sampai melakukan hal ini? Atau mungkin tadi cuma bercanda, akhirnya ulang-ulang ya, biasa murid gitu ya. Jujur saya suka deg-degan kalau anak-anak yang bercanda, terus ulang-ulang gitu. Saya biasa istilahnya ulang-ulang tuh, apa sih itu? Suka gumul gitu kan ya? Ya ulang-ulang gitu lah. Karena khawatirnya begitu. Dari cuma bercanda, iseng-isengan, tahu-tahu jepret. Terus mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak berkenan, tarik, robek. Terus kamu mungkin harusnya bisa bangga ya pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, sehingga kamu marah. Kita mungkin nggak langsung menyalahkan, tapi kita coba mungkin sedikit, walaupun nantinya kita tetap kembalikan ke dia untuk dia bisa meyakini apa yang kesalahan yang dilakukan. Nah, lalu kita sampaikan, kamu boleh mempertahankan seperti itu, tapi kamu harus tahu kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu kita akan lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Apa sih yang kamu anggap sebagai teman tuh? Ya, karena kan sampai berantem gitu kan. Kita langsung melakukan keyakinan, menanyakan keyakinan kepada si Doni. Terus apa nilai umum yang telah kita sepakati nih? Kan misalnya kita boleh loh, nggak boleh akhirnya bertengkar sama teman, nggak boleh iseng gitu kan? Ada ya peraturan keyakinan kelas yang kita sepakati awal. Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Lalu apa bayangan kita tentang sikap ideal kita terhadap teman? Idealnya tuh kita kalau sama teman tuh bagaimana? Terus kita kembalikan lagi kemudian, kamu akhirnya mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di kasus tadi Doni, kalau kita sebagai manajer setelah kita tahu apa yang terjadi, terus robek itu baju temennya, kancingnya, kita akan langsung tanyakan lagi. Setelah kamu tahu, apakah kamu merasa ini sikap yang baik? Tentunya sebagai anak yang baik, saya yakin anak kita sebenarnya anak yang baik, dia pasti paham, oh tidak. Lalu apa yang kemudian kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kancing yang robek tadi? Mungkin dia bisa bilang, oh saya akan coba balikin. Gimana? Dilem kali ya bu? Dilem? Mungkinkah bisa? Iya ya? Enggak. Terus diapain ya bu? Gimana? Coba kamu pikirkan lagi. Jangan kita yang memutuskan. Kalau nggak bisa mungkin berarti dijahit ya bu. Ya itu harus dijahit. Gimana caranya? Tenang. Di SMP 92 kita punya guru lengkap. Ada juga pasti guru yang bisa belajar jahit.
Yuk nanti ibu anterin. ibu siapa nih yang bisa jahit? Bu Rini yang akan bisa bantuin kamu untuk menjahit dan memperbaiki baju kamu. Yuk, lalu kita akan antarkan dan biarkan anaknya menyelesaikan, dia nyoba, dia jahit. Nah itu yang akan didapatkan, si anak akan bertanggung jawab. Terima kasih Guru Miriam, Guru Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maafkan jika ada kata-kata saya yang salah dalam semua penyampaian dan secara sikap. Terima kasih. Sebelum dan sesudahnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diseminasi, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini waktu makin siang ya, udah mulai ada yang mengaji di masjid kita. Jadi saya batasi 1 pertanyaan, kemudian sesi yang kedua juga 1 pertanyaan. Tadinya sih saya juga bertanya-tanya nih tentang segitiga restitusi, apa sama dengan segitiga Pitagoras gitu ya. Wah, tahunya bukan berarti sama karena pembawanya guru matematika. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kita sudah siapkan pertanyaannya, ya. Dimulai dengan penanya pertama, tanya jawab. Bisa tahu kita ada, pakai kita manajer, apakah kita sebagai pemberi hukuman dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya apa yang sudah disampaikan pernah kita lakukan, pernah kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi selama ini kan kita hanya menghukum, kita menganggap kita sedang menghukum. Tapi dengan penjelasan yang diberikan oleh 2 narasumber tadi, kita tahu, oh ternyata kita sedang memberikan hukuman rasa bersalah mungkin kepada siswa kita, ataukah kita tadi itu sedang sebagai manajer bagi siswa kita. Hanya itu. Terima kasih atas ilmunya kepada Pak Fakih dan Ibu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit saya tanya Pak, Pak Fakih, Bu Fitri, kalau kebutuhan saya lihat ada siswa yang cari perhatian gitu, mungkin di kelas jadi jalan-jalan atau apa, dan menurut saya pribadi yang saya karena keterbatasan saya anggap itu cari perhatian. Apakah perhatian itu termasuk salah satu dasar dari yang tadi mungkin disebutkan oleh Ibu? Terima kasih Ibu. Terima kasih Bang Maru untuk pertanyaannya. Ya baik, memang banyak sekali ya anak-anak yang akhirnya di kelas tuh tidak bisa diam, cari berbuat gaduh itu sebenarnya cuma pengen cari perhatian. Nah, ketika kita coba tanya dekati, biasanya dia akan juga menjawab kok kenapa sih anak melakukan itu, atau mungkin dia tahu dengan melakukan itu pasti dia akan ditegur gurunya. Kalau si anak ini kira-kira melakukan itu memang untuk dapat teguran dari gurunya, dapat sorakan gitu dari teman-teman, itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, yaitu kasih sayang. Mungkin lagi kalau kita coba lihat ke latar belakang, di rumah orang tuanya sibuk, gak sempet tuh perhatiin. Jangankan untuk coba peluk atau tanya. Ketika anak pulang sekolah, bapak belum pulang. Ketika anak mau berangkat, bapak udah duluan atau bapak belum bangun. Interaksinya kurang di rumah sehingga di sekolah dia meluapkan itu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Dapat banyak pengetahuan dan mungkin di antara Bapak Ibu juga banyak yang ingin ditanyakan dan merasa mendapat pengetahuan baru, cuma karena keterbatasan waktu sajalah yang membuat kita tidak bisa memperpanjang waktunya ya selama sholat Jumat. Dengan demikian, boleh langsung saya tutup atau bagaimana? Ya. Oh, ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Fakih. Silakan Pak Fakih. Ya, terima kasih menjadi guru karena di sini seru luar biasa ilmu yang kita dapatkan, banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan, dan selama ini ternyata saya pribadi pun banyak salah miskonsepsi selama ini, dan di guru penggerak kami
bisa banyak ilmu pencerahan apapun. Jadi sekali lagi jangan takut untuk bergabung di pendidikan guru penggerak ini. Ya, selamat bergabung. Kita silakan. Iya, terima kasih Pak Paki, terima kasih juga dengan ajakannya. Kita punya kesempatan untuk bertanya dengan narasumber yang ada di sekolah kita, narasumber yang luar biasa. Dan kesalahan kata dan penyelenggaraan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu